dari kelas berapa? 8. Dari kelas 8. Semuanya sama? Satu kelas? Beda-beda ya? Sebelumnya ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya perkenalkan nama Mbak Trifauziah Rahman. Biasanya namanya Mbak Sia. Jadi kalau misalnya kamu boleh namanya Mbak Sia. Mbak ini dari IAIN Metro ya. Jurusan Ekonomi Syariah kelas 6. Ini bagian tugas dari kuliah memberikan sosialisasi untuk masyarakat, boleh ke sekolah, boleh ke sekitar katanya tentang pendidikan karakter hati manusia. Sebelum itu Mbak mau nanya nih, apa sih yang kalian tahu tentang korupsi? Siapa jawab? Mengambil orang lain untuk kepentingan pribadi. Berarti siapa? Alasan. Si alasan itu ya tentang korupsi, kayak kita ngambil hak orang untuk kepentingan sendiri, itu bisa merugikan banyak orang. Itu pengetahuan tentang korupsi. Sebelum itu kita lihat nih, kaya raya tanah air Indonesia. Menurut kalian Indonesia ini kaya nggak sih? Kaya raya. Indonesia tuh terdiri dari memang ini, terdiri dari berbagai pulau ya. Ada berbagai budaya, sumber daya alam dan muaranya. Setiap daerah itu mempunyai ciri khas masing-masing. Itu menjadikan Indonesia itu kaya. Setidaknya ada 5 aspek yang nggak rangkum sendiri. Kita belajar IPS dulu ya. Ada kan mata pelajarannya? Kita belajar sejarah ini terbentuknya Indonesia dulu. Indonesia dulu itu sempat dijajah sama berbagai negara ya, negara berjajah kita. Di antaranya apa ya? Belanda, Jepang, Portugis, dan lain-lain ya. Di situ Indonesia tuh kenapa dijadikan tempat untuk dijajah? Karena yang para negara-negara barat kan itu ya di Eropa sana ingin cari rempah-rempah di Indonesia. Indonesia itu kaya dengan rempah-rempahnya, makanya negara-negara itu pengen dapetin Indonesia. Kemudian setelah berjalannya waktu, warga Indonesia tuh sadar kita ini negara yang kuat, negara yang kaya, kita bisa merdeka sendiri, kita bisa membuat negara sendiri tanpa dibawahi negara-negara yang kita lagi. Indonesia merdekanya tahun berapa? 1945. Nah, negara Indonesia ini termasuk disebut dengan negara independen. Negara independen itu apa? Negara yang mandiri. Dia itu tidak kemerdekaan itu tidak diberikan oleh negara lain. Berbeda kayak negara seperti Malaysia, Jepang dan lain-lain itu diberikan oleh siapa? Amerika Serikat. Jadi dia masih terikat gitu loh sama negara yang memberikan dia kemerdekaan. Kalau Indonesia itu dari perjuangan para pahlawan dulu itu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ditandai dengan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Hatta. Terus yang aspek kedua, letak Indonesia itu strategis, disebut dengan titik persilangan karena terapit oleh 2 benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan 2 samudra Pasifik dan Hindia. Itu kan letak-letaknya negara-negara besar di seluruh internasional. Itu yang menjadikan Indonesia sebagai titik perlakuan perdagangan internasional. Jadi kan kalau misalnya kita mau perdagangan misal dari Australia mau ke Cina, itu kan Australia tuh di peta Australia di bawah sini ya, di bawah Indonesia. Cina tuh di atas sini di Asia Timur. Kalau mau melakukan perdagangan, Australia ini harus transit dulu ke Indonesia. Nah itu menjadikannya apa? Bea cukai kan? Kita harus bayar dulu ke Indonesia bea cukai sekian itu memberikan penambahan pendapatan negara. Ya, itu menjadikan ini kota strategis menjadi salah satu aspek kenapa Indonesia itu disebut kaya. Saya pada dia ada kekayaan SDA baik dari flora dan fauna.
universitasnya di situ, Cendrawasih di Bali, dan lain-lain. Itu kan dia punya flora dan faunanya masing-masing, jadi beraneka ragam hayatnya. Dicatat-catat ada 4.000 hewan dan 20.000 tumbuhan. Banyak kan? Kemudian ada kekayaan sumber daya manusia. Kekayaan sumber daya manusia di Indonesia itu menduduki peringkat 4 jumlah penduduk terbanyak. Kalian kalau lagi liburan bisa lagi scroll TikTok di komenan itu pasti banyak orang-orang Indonesia ya kan? Kenapa sih? Karena Indonesia tuh sebagai netizen terbanyak di dunia. Jadi dia menguasai sektor sosmed lah gitu. Kenapa Indonesia SDM sumber daya manusia banyak? Kemudian ada kebudayaan. Nah, Indonesia itu punya 1.340 suku bangsa. Banyak kan? Di setiap daerah itu ada festival banyak. Itu kan menjadi ciri khas. Kalau di negara lain, rata-rata dia ini seragam gitu kan, di Amerika ya udah soalnya kayak individualis, kapitalis kayak gitu kan. Sedangkan di Indonesia dia punya kulturnya sendiri, budayanya sendiri, menjadikan Indonesia itu kaya. Ya lanjut ya. Oke. Terus kita lihat nih realita Indonesia saat ini. Menurut saya Indonesia kayak sekarang kan? Dilihat dari ekonomi, udah maju belum? Belum ya sih. Buktinya masih banyak yang kekurangan tempat tinggal, pengangguran, ya enggak? Mungkin di luar sana ya. Semoga kita bisa lanjut lagi ya. Kemudian dari tingkat kemiskinannya Indonesia itu masih rendah dari negara-negara yang lain. Terus dari tingkat kesehatannya, dari kualitas rumah sakit menyediakan layanan kesehatannya itu masih kurang. Terus dari tingkat penganggurannya, lapangan pekerjaan Indonesia itu masih kurang banget. Lanjut. Nih, dari kekayaan Indonesia yang tadi, yang pesan pertama, gimana kalau misalnya Indonesia ini tidak ada korupsi? Ini yang bakal terjadi. Kalau nggak dikorupsi ini sama yang kita saksikan. Ini Indonesia akan menjadi kaya. Betul. Karena kalau nggak diambil dulu saat anggarannya dari atas, kan bisa dari atas bisa dikasih sekian terus nanti turun ke sini murah, turun ke bawah nanti murah sampai ke bawah sampai ke masyarakatnya udah tinggal cek caranya lagi. Terus nih nggak ada perubahan kesehatan masyarakat karena rumah sakit tuh layanannya terpenuhi, masyarakat jadi udahlah terpenuhi kesehatannya. Terus peningkatan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah tuh terpenuhi kayak seragam-seragam, terus kualitas gurunya kan gaji guru dari pemerintah kan. Kalau misalnya gaji guru itu simpel, guru tuh bakal sekolah nggak ajar ya? Nggak kan? Terus anak-anak bakal tercerdas lah ya. Itu terjadi kondisi Indonesia kalau nggak ada korupsi. Lanjut. Nah, yang disebutin tadi, kan aku tadi tanya awal ya, korupsi itu apa? Jadi kalau dari definisinya ada secara bahasa dan istilah. Kalau bahasa itu korupsi berasal dari bahasa Yunani yang berbahasa corruptio atau corruptus, yang memiliki arti kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Jadi pokoknya buruk banget korupsi. Kalau saya kan berubah dari korupsi. Terus secara istilah korupsi itu adalah tindakan melakukan penyelewengan berguna untuk memperkaya diri, untuk pribadi sendiri, untuk menilai sendiri, dengan mengambil sesuatu yang bukan hak kita, bukan milik kita, atau menggunakan sesuatu untuk keuntungan pribadi dengan cara yang tidak benar, serta berakibat merugikan keuangan negara. Jadi akibatnya korupsi itu nggak cuma sepele, terus kalau sekitar doang, tapi bisa untuk negara. Makanya negara kalau banyak korupsinya itu negara nggak maju.
ada beberapa, ada 7 dari tipikor. Yang pertama kerugian keuangan negara. Nah, bentuk yang pertama ini mengakibatkan kerugian finansial bagi negara atau lembaga negara. Contohnya ini, apa contohnya baca? Siswa mengajukan laporan fiktif untuk mendapatkan bantuan dana pendidikan, misalnya mengklaim biaya sekolah yang sebenarnya tidak ada, dan dana tersebut disalahgunakan. Misalnya contoh kecil, kalian kalau misalnya mau bayar SPP bilang ke orang lain gimana? Ya, mau minta uang membayar SPP semester ini. Terus kalian bilangnya, misal SPP kita 100.000, kalian pilih 150 hargai apa SPP-nya naik semester kemarin. Ternyata 50.000-nya dikantongin buat jajan. Pernah nggak kayak gitu? Ya, caranya ya. Jadi itu contoh kecilnya tuh di lingkungan sekolah kita. Terus yang kedua nih, suap menyuap, yaitu memberikan atau memberikan sesuatu uang, barang atau layanan untuk memengaruhi keputusan yang seharusnya tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal. Contohnya, seorang siswa memberikan uang kepada guru agar mendapatkan nilai ujian lebih baik atau agar diterima di sekolah tertentu meskipun tidak memenuhi kriteria. Misalnya kita udah mau pembagian rapor, biasanya kan di input dulu kan tuh nilai-nilainya. Terus kita ganti ujuk-ujuk ke wali kelas kita. Dulu ini ada oleh-oleh dari ibu di rumah. Padahal kita tuh kayak cari muka aja loh. Ini dapat nilai lebih, nilai akhlaknya baiknya kayak ini. Dapat lagi itu ya udah ya bisa masuk ke suatu rumah. Dan ibunya juga menerima. Yang ketiga ada pendalaman dalam jabatan. Contohnya, siswa yang dipercaya untuk mengumpulkan uang kelas atau iuran, tapi malah menggunakan sebagian dari dana yang tertentu untuk kepentingan pribadi. Ada yang bendahara nggak sih? Kita cek. Beda ya. Misalnya ada bendahara kalian jelas. Iuran nih seminggu 5.000 atau 2.000. Terus uangnya terkumpul. Udah banyak tuh kita nggak tahu, udah ditulis di laporannya. Terus tiba-tiba ada kegiatan misal bersih-bersih yang perlu beli sesuatu gitu, uangnya nggak ada, uangnya berarti korupsi, coba bendahara yang Jakarta nggak jelas keluar masuknya. Terus yang keempat ada pemerasan, yaitu tindakan memaksa seorang untuk memberikan uang atau barang dengan ancaman dan tekanan. Pemerasan itu sifatnya tuh ancam ya. Kalau nggak mau lo harus nggak jadi istri kontak gitu, dikapok kayak gitu ya. Contohnya soal memeras teman kelasnya dengan ancaman tidak akan lulus atau melaporkan ke guru jika tidak memberikan uang atau barang. Itu contohnya ya. Bakal dilaporin ke gurunya kalau nggak mau ngasih uang ke aku kayak gitu. Itu nggak boleh ya. Terus yang kelima ada perbuatan curang. Ini mungkin sering nggak tahu ya sebenarnya ini. Contohnya itu mencontek saat ujian, menggunakan alat bantu seperti HP, kopekan kertas kecil, atau lihat yang kiri, itu udah termasuk perbuatan curang, itu termasuk korupsi. Sepele ya sih? Kayak terlihatnya sepele, ternyata itu bisa merugikan korupsi. Terus yang terakhir, yang keenam ada benturan kepentingan dalam pengadaan. Contohnya, siswa menjadi anggota panitia acara sekolah, namun memanfaatkan posisinya untuk memilih vendor tertentu dengan keuntungan pribadi seperti mendapatkan komisi dari pembelian barang. Ada yang jadi panitia acara itu, ya. Terus dia tuh kan punya jabatan nih, bisa ketua OSIS. Setelah jadi ketua OSIS dia bisa menyelewengkan jabatannya. Itu nggak boleh ya. Terus yang terakhir ada gratifikasi. Gratifikasinya apa sih? Gratifikasi itu pemberian hadiah atau keuntungan oleh pihak lain kepada jabatan atau pegawai yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan mereka yang dapat mempengaruhi keputusan yang diambil. Contohnya, siswa memberikan hadiah berupa uang atau barang kepada guru untuk mendapatkan perlakuan khusus atau mendapatkan kemudahan dalam tugas dan ujian. Bedanya gratifikasi sama suap menyuap itu, kalau yang suap menyuap dari kedua belah pihak tuh menginginkan, misalnya kasih
dua-duanya sama-sama lingkungan ya. Nah kalau gratifikasi nih kita nih di PHP ini loh, kita nggak tahu tiba-tiba ngasih hadiah aja, nggak mau maunya apa? Pada guru nih contohnya kan, untuk mendapatkan kemudahan tugas dan ujian. Lanjut, nih ada faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi. Awal mulanya nih ada benih-benih pengen melakukan korupsi ini ada faktor internal dan eksternal. Dari faktor internal itu faktor dari kita sendiri dalam kita sendiri ya, itu ada 4. Yang pertama sifat tamak, yang kedua gaya hidup konsumtif, yang ketiga lemahnya moral dan aspek pemahaman masyarakat terhadap korupsi. 1. Sikap tamak. Manusia itu sifatnya nggak terus ya, pengennya lebih terus dikasih, misal dikasih rezeki, kemarin kan 10 tambah lagi 10.000 dan selanjutnya kan pengen lebih terus kan ya. Yang kedua gaya hidup konsumtif. Kita udah punya baju gamis, pengen lihat temen gamisnya bagus nih, pengen beli juga, padahal kita tidak punya, itu pemborosan juga kan. Jadi disebut dengan gaya hidup konsumtif. Terus lemahnya moral. Kita tuh dalam diri kita tuh lemah iman kan. Cara mencegah korupsi itu kita harus mengungkapkan dengan kita yang tidak terjumus keburukan tadi seperti apinya. Terus aspek pemahaman masyarakat terhadap korupsi, karena korupsi masih awam di masyarakat kita. Pelaporan orang tuh jadi males itu melaporin ke pihak yang berwenang. Kalau ada orang yang melakukan korupsi, ya udah pulang terus dan akhirnya mau dikasih. Terus ada juga faktor eksternal dari sosial, ekonomi, politik, hukum dan organisasi. Nih ada dampaknya habis penyebab dampaknya. Ada beberapa dampak di bidang ekonomi, itu menurunkan produktivitas, menurunkan pendapatan negara dari pajak, meningkatkan uang negara. Terus kalau dari bidang pemerintah, etika sosial yang mati, birokrasi tidak efisien, hilangnya fungsi pemerintah. Kemudian di bidang hukum, peraturan perundang-undangan tidak efektif, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap negara. Terus dampak korupsi di politik, pemimpin koruptor, menguatnya plutokrasi, kedaulatan rakyat hancur. Kemudian ada di bidang pertahanan dan keamanan, kerawanan pertahanan dan keamanan, garis batas negara yang lemah, kekerasan dalam masyarakat. Kemudian yang terakhir ada di bidang lingkungan, kualitas keluarga, kualitas hidup yang menurun, terus dampak terhadap pertahanan budaya dan religiusitas. Jadi ini dampaknya bisa ke seluruh aspek ya. Menurunnya ekonomi karena kalau dari seharusnya difokuskan kepada yang benar, di perata juga tidak diambil sama tugas pejabat di atas kita itu. Kemudian di bidang pemerintah ini hilangnya fungsi pemerintah, kayak kadang sekarang ini yang korupsi malah pejabat pemerintahan. Hilangnya undang-undang yang dibuat itu ya tidak berjalan dengan efektif karena ya udah pelanggar dilakukan lagi. Terus politik, menunjuk kepada koruptor, kepercayaan masyarakat itu jadi tidak percaya sama apa tadi kan pelanggar. Ini salah satu cara untuk menghindari korupsi kita tuh harus menanamkan dalam diri kita ini nilai dasar anti korupsi, artinya disebut apa? Integritas. Ada beberapa sikap-sikap yang harus ada dalam diri kita. Ada yang pertama jujur, disiplin, tanggung jawab, adil, berani, peduli, kerja keras, mandiri dan sederhana. Kalau kita mau menghindari korupsi, kita harus lakukan nih jujur. Contohnya harus siswa mengakui jika tidak tahu jawaban ujian daripada menyuruh. Jadi kita kalau misalnya nggak tahu
terus tanggung jawab. Kita nih dikasih tugas di sekolah, terus tugas kelompok kita harus membantu nih teman-teman kelompoknya dengan ngilang apa enggak kalau ngerjain tugasnya. Terus yang keempat ada adil. Semua siswa itu memiliki kesempatan yang sama untuk dapat memilih memperlakukan semua orang dengan sama tanpa pilih kasih. Jadi kita tuh nggak boleh pilih teman misalnya kita menyalahinya, harus adil. Terus selanjutnya berani. Misal nih ada temennya yang kayak kita nih berani melaporkan kepada gurunya, jangan takutnya nanti temanku tidak mau kemana sama lagi kalau tak lapor gitu. Terus peduli. Kita harus membantu orang lain tuh kalau ada orang yang membutuhkan. Misal temannya lagi sakit, diambilin makan, ini gimana ya? Diambilin makan, ditanyain gimana keadaannya, ya. Kemudian belum. Terus kerja keras. Ya kan tugasnya jadi siswa itu belajar ya. Jadi kita harus tekun belajarnya. Untuk mendapatkan nilai. Terus ada paling diri. Jangan bergantung pada orang lain. Kita jangan bergantung pada orang itu lah ya. Harus ada tugas kita sendiri, jangan bergantung pada orang lain. Terus sederhana. Tadi ya jangan mengikuti gaya orang lain. Kita yang bilang seadanya aja. Nggak perlu kepingin gitu sama yang punya orang lain. Gitu ya. Ini ada tokoh berintegritas yang patut dicontoh. Ada yang ini udah pernah belajar siapa namanya? Dalam ini Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Baharudin Lopa, ini yang agak asing yang ini ya. Ya, kalau ini siapa? Serta nggak siapa ini? Jadi kalau yang pertama ini Sri Hamengkubuwono itu raja di Jawa. Nah kalau di zaman penjajahan itu raja itu jadi gubernur. Gubernur ini Sri Sultan Hamengkubuwono ini seorang gubernur di daerah Jawa. Terus karena seorang raja dan gubernur dulu itu dia punya ajudan. Nah, namanya ajudannya Brigadir Royadi. Terus suatu saat sesi selanjutnya itu sesi kuis. Terima kasih pertanyaan sampai bisa cepat ya. Pertanyaan pertama dari materi tadi pencegahan anti korupsi apa aja sih? Bentuk-bentuk apa sih? Seperti tiga. Terus 1, 2, 3. curang, pemerasan, sopnya, 5 deh. Apa ini? Ayo betul. curang, Ya, tadi udah kan curang. Apa ya? Terus? apa ya? Benar-benar. Ya. Oke. Penyalahgunaan jabatan. Lagi satu lagi. Ini kan Curang, sopnya, yang paling terakhir. Apa ya? Bilang iya. Memberikan hadiah secara teman-teman ya. Dari tadi sudah betul ya. Kalau tadi kan ya, Kaisa. Pertanyaan kedua, ya cepat. Penting 5 nilai dasar anti korupsi atau integritas. Ya, apa? Jujur, tanggung jawab. Ayo. Jujur, tanggung jawab. Berani.
Sebentar ya Mas, siapa ya? Ya paling kan buat aja ya. Ada lagi yuk. Siapa sih? Yang wajar ya siapa aja? Bukan. Aku berani lupa. Ya, satu lagi. Siapa yang lain? Jawabannya? Raja. Serius Yang berbeda juga. sering Ramen Buwono. Terakhir banget nih, posisi statement. Apa ini posisi menurut kalian? Turun lagi, turun. 1, 2, 3. Abi ya? Mengambil hak orang lain, mengambil hak orang lain yang mengambil hak orang lain untuk kepentingan pribadi dan kepentingan orang lain. Ya. Sampaikan kurang lebihnya, mohon maaf. Akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.